Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rizaldi dengan NIM 21612144. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Video ini merupakan tugas individu mata kuliah sistem informasi manajemen dari dosen pengampu Bapak Yusrizal S.Com M.Com. Sistem informasi manajemen adalah alat yang sangat penting dalam membantu keorganisasi, pengelola, mengkoordinir dan menganalisis informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi manajemen dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, basis data karyawan. Seperti nama, alamat, dan nomor telepon, tanggal lahir, informasi kontak, dan lainnya. Yang kedua, riwayat pekerjaan. SIM dapat mencatat riwayat pekerjaan karyawan, termasuk posisi-posisi sebelum tanggal masuk dan informasi terkait promosi atau perubahan tanggung jawab. Yang ketiga, pengajian dalam pajak. Seperti informasi gaji, potongan pajak, tunjangan karyawan dapat dikelola menggunakan SIM untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. SIM juga dapat digunakan untuk melacak pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan, keterampilan yang dimiliki, serta rencana pengembangan karir untuk membantu manajemen dan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, evaluasi kerja. Sistem informasi manajemen dapat mendukung proses penilaian kinerja karyawan, termasuk pencatatan tujuan kinerja, penilaian, dan umpan balik. Yang keenam, cuti dan absensi. SIM dapat digunakan untuk mencatat absensi karyawan, termasuk cuti, izin, dan absen tidak terjadwal. Hal ini membantu dalam mengelola jadwal kerja dalam memberikan informasi untuk pengajian. Yang ketujuh, manajemen tunjangan dan fasilitas. Informasi mengenai tunjangan karyawan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan tunjangan lainnya dapat dikelola menggunakan SIM. Kedelapan, keamanan informasi. Untuk melindungi dan data dari pribadi karyawan, SIM dapat memiliki tingkat akses yang terbatas sehingga hanya pihak yang berwenang dapat mengakses informasi tertentu. Yang kesembilan, manajemen kontrak. Digunakan untuk kontrak kerja. SIM dapat digunakan untuk membantu status dan syarat-syarat kontrak karyawan, termasuk tanggal kadaluarsa kontrak atau perjanjian kerja. Kedua, manajemen persediaan. Sistem informasi manajemen dapat membantu dalam pemantauan dan pengelola persediaan barang atau bahan baku. Ini termasuk pemantauan tingkat persediaan, pemesanan otomatis, dan pengelola siklus hidup produk. Yang ketiga, keuangan dan akuntansi. SIM dapat digunakan untuk mengelola transaksi keuangan, mencatat pendapatan dan pengeluaran, serta menyusun laporan keuangan, pengelola anggaran, pengelola aset tetap, pengelola pajak, manajemen hutang, piutang, audit internal, analisis kinerja keuangan, pemantauan kas dan perbankan, manajemen risiko keuangan, pengelola saham dan dividen. Yang keempat, pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan laporan analisis data yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membantu membuat keputusan strategi. Ini mencakup analisis tren, proyeksi, dan pemodelan bisnis. Yang kelima, pengelolaan proyek. Sistem informasi manajemen dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Ini mencakup alokasi sumber daya, jadwal kerja, dan pelacak kemajuan proyek. Yang keenam, pemasaran dan penjualan. SIM dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pasar, perilaku konsumen, dan kinerja penjualan. Hal ini membantu dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketujuh, manajemen hubungan pelanggan. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mengelola informasi pelanggan, memantau
aksi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik. Informasi kontak, riwayat pembelian, preferensi dan kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, manajemen produksi dalam lingkup manufaktur. SIM dapat digunakan untuk merencanakan dan mengelola proses produksi, memantau kualitas produk, dan mengoptimalkan efisien operasional. SIM dapat terhubung dengan mitra bisnis, pemasok, distributor untuk berbagi informasi secara real dan time seperti permintaan pelanggan, perubahan pesanan, dan perubahan harga bahan baku. Sistem informasi dapat membantu dalam menganalisis biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi efisien dan mengoptimalkan biaya produksi. Yang kesembilan, manajemen risiko. SIM dapat membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan berbagai aspek bisnis, termasuk risiko keuangan, operasional, dan reputasi. Sistem informasi manajemen dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan ukuran organisasi. Namun pada dasarnya, SIM dirancang untuk mendukung efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan lebih baik dalam kegiatan sehari-hari. Demikianlah video singkat saya tentang sistem informasi manajemen. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.